Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 52, Menyembunyikan Sesuatu. Sapaan Dokter Pero membuat Alpian melepas kedua tangan kekarnya yang melingkar di tubuh sang istri. Selama beberapa detik ia terperangah dan kehilangan kata-kata. Namun detik berikutnya baru sadar bahwa rumah sakit tempatnya berada sekarang adalah tempat sang dokter praktek. Hai Pero, ramah suara lelaki itu menyapa. Ia rangkul kembali pinggang ramping sang istri. Sebuah gestur yang menciptakan kerutan tipis di dahi sang dokter. Sorot mata penuh selidik tertuju pada wanita muda tepat di sisi Alpian. Tetapi kemudian tergantikan oleh senyum di bibir merah mudanya. "Siapa?" tanyanya setengah berbisik dengan ekor mata tertuju pada Alpian. "Ini Aileen, istriku," jawab Alpian. "Oh." Dokter seusia Alpian itu melebarkan senyum, hampir tak mengenali sosok wanita muda tersebut. Pertama kali bertemu dengan wanita beruntung yang menjadi Nyonya Alpian Darmawan itu adalah di hari pernikahan mereka. Balutan gaun pengantin dan make up tebal di dalam pernikahan membuat sang wanita terlihat anggun dan dewasa. Sangat berbeda dengan tampilan sekarang, di mana ia tampak lebih santai, modis, dan lebih muda. Dokter Pero dapat menebak bahwa istri Alpian itu masih berusia 20 tahunan. "Maaf Aileen, aku tidak mengenalimu," ucapnya ramah. Sikap formal yang ia tunjukkan saat pertama kali menyapa Alpian langsung berubah santai. "Aku pikir wanita yang bersama Alpian bukan kamu," anggukan kepala diiringi senyum menghiasi bibir Aileen. Masih mengasah otak, berusaha mengingat sosok wanita berjas putih yang terkesan cukup dekat dengan suaminya itu. Dokter Pero sangat cantik, tinggi, dan anggun. Bahkan tawa kecilnya terdengar sangat lembut di telinga. "Sayang, kamu masih ingat Veronica? Kamu sempat berkenalan dengannya di hari pernikahan itu," ucap Alpian. Manik coklat Aileen memindai wanita bertubuh semampai itu, berusaha mengingat wajahnya. Banyaknya tamu yang berdatangan memberi ucapan selamat malam itu membuatnya tak dapat mengingat dengan jelas. "Maaf dokter, saya tidak mengenali Anda." "Tidak apa-apa Aileen, tidak usah formal begitu. Aku juga tidak mengenalimu tadi," senyum cerah terbit di bibirnya. "Oh iya, Alpian, kamu belum jawab pertanyaanku. Kalian sedang apa di sini? Apa kamu sakit?" "Sama sekali tidak, semuanya baik-baik saja," jawab Alpian cepat. "Kami ada di sini karena mengantar orang sakit." "Siapa?" "Riana, bekas sekretarisku." "Riana sakit apa? Nanti aku ceritakan." "Baiklah, aku pikir kamu yang sakit. Kamu membuatku khawatir dengan melewatkan 2 kali jadwal kontrol." Ia menghela napas panjang, mimik wajah sedikit kesal. "Jadwal kontrol berikutnya usahakan tidak terlewat lagi ya. Kita mau lihat perkembangannya seperti apa." Omelan panjang sang dokter menciptakan tanda tanya di hati Aileen. Menatap sang suami penuh tanya, sementara yang ditatap menerbitkan senyum tipis. Sebelah matanya berkedip memberikan isyarat kepada sang dokter, berharap tidak akan ada pembicaraan lebih dari sekedar saling sapa. "Tentu saja, maaf belakangan ini aku agak sibuk dan tidak punya waktu luang. Aku tunggu, jangan sampai mangkir lagi." Sang dokter berambut sebahu itu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan. "Oh ya, aku harus cepat pergi, aku ada janji dengan pasienku." Wanita itu tersenyum ramah sebelum akhirnya berpamitan dan meninggalkan sepasang suami istri itu. Alpian baru bernapas lega. Kepergian Dokter Pero melunturkan segala rasa khawatir yang sempat memenuhi hatinya. Sementara Aileen hanya menatap punggung berbalut jas putih itu hingga menghilang dari pandangannya. Tatapan penuh selidik lantas ia arahkan kepada sang suami. "Apa kamu sakit sampai harus kontrol?" Aileen memandang nanar. Pengetahuannya yang sempit tentang dunia kesehatan menciptakan asumsi berlebih. Bibir Alpian mengatup rapat, terdiam sebentar seolah sedang memikirkan jawaban yang tepat untuk diberikan kepada sang istri.
Tidak sih, hanya saja aku pernah mengalami kecelakaan dan harus menjalani pengobatan. Dan kebetulan dokter Pero yang menangani. Kecelakaan apa? Tatapan Nanar itu seketika berubah serius. Kecelakaan mobil, tapi tidak serius. Jika Alpian berpikir istrinya akan lega setelah mendengar jawaban santai itu, maka salah besar. Karena kini wanita itu justru semakin menunjukkan rasa khawatirnya. Masih ada banyak tanda tanya yang mengganjal di pikiran. Kalau tidak serius, kenapa harus sering kontrol? Tadi dokter itu bilang kamu sudah 2 kali melewatkan jadwal kontrol kan? Tidak ada yang serius. Ailin Nadia Anjani. Ucapnya gemas karena berondongan pertanyaan sang istri. Kadang Veronica itu memang agak berlebihan terhadap pasiennya. Tiba-tiba ingatan Ailin tertuju pada malam hangat kedua yang mereka lalui di apartemen. Ketika ia menemukan Alpian mengeluarkan darah melalui hidung selepas aktivitas bercinta. Apa ini ada hubungannya dengan mimisan kemarin? Tawa kecil lolos begitu saja dari mulut Alpian. Sebelah tangannya terangkat membelai puncak kepala berambut panjang itu. Tidak ada hubungannya dengan itu, sudah tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu lihat sendiri aku sehat-sehat saja kan? Memangnya aku kelihatan sakit? Tidak juga sih. Ailin mengembuskan napas panjang, mungkin memang terlalu berlebihan memikirkan suaminya. Secara fisik, Alpian terlihat bugar dan sehat, rajin berolahraga pagi dan menjaga pola makannya. Bahkan ia menjauhi makanan berlemak, lalu bagaimana bisa sakit? Cahaya kemerahan menghiasi langit kala sang surya mulai bersembunyi di sebelah barat. Kegelapan pun perlahan menyelimuti alam setelah memastikan Riana mendapat penanganan terbaik dan telah dipindahkan ke ruangan perawatan. Pasangan suami istri itu meninggalkan rumah sakit atas permohonan Ailin. Alpian meminta secara khusus kepada pihak rumah sakit agar menugaskan 2 perawat mengawasi setiap perkembangan Riana. Mobil melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Sejak meninggalkan rumah sakit, Ailin lebih banyak diam. Sesekali Alpian melirik sang istri yang duduk bersandar sambil memandangi jalan-jalan yang dilalui. Kenapa sih? Dari tadi diam saja. Alpian membuka suara. Satu tangannya mengulur membelai rambut sang istri. Memang mau bicara apa? Bicara tentang apa saja. Mobil berasa kuburan, sunyi. Ailin menggeser posisi dan menyandarkan kepala di bahu sang suami. Aku sedang menjalankan mode irit bicara. Ailin masih betah bersandar saat Alpian membelokkan mobil ke arah gerbang perumahan elit tempat mereka tinggal. Mobil kemudian berhenti tepat di depan gerbang rumah. Seorang penjaga langsung membukakan gerbang untuk sang majikan. Baru saja melewati gerbang kokoh itu, perhatian Alpian sudah tertuju pada beberapa mobil yang terparkir. Mau apa lagi mereka ke sini? Dengkus lelaki itu. Ailin merasakan perubahan emosi suaminya setelah melihat 5 mobil di halaman rumah mereka. Ia sendiri masih sering merinding jika sang suami dalam keadaan menahan amarah seperti sekarang. Memangnya siapa yang datang? Tak ada sahutan dari Alpian. Ia bergegas turun dari mobil, kemudian melangkah mantap dengan menggenggam tangan sang istri. Begitu tiba di ruangan tamu, langkah Ailin seketika terhenti. Pandangannya mengarah pada beberapa orang yang langsung berdiri saat sang pemilik rumah tiba. Sementara Alpian menghunus tatapan tajamnya, sontak merangkul pinggang sang istri dan merapatkan tubuh kecil itu pada tubuh tegapnya. Mau apa kalian? Pertanyaan itu menjadi sambutan paling menakutkan bagi semua orang yang ada di sana. Semuanya diam dalam keheningan yang menegangkan. Tatapan Alpian layaknya busur panah melesat tajam dan cepat, seolah mampu menumbangkan lawan dalam sekali bidik. Alpian, tolong jangan salah paham. Tante Sally memberanikan diri membuka suara. Kami datang untuk meminta maaf kepada Ailin dengan setulus hati. Lirih wanita itu. Benar Al, kami tahu sudah melakukan kesalahan besar. Tolong maafkan kami, tambah Om Teddy. Alpian mengeratkan tangannya yang melingkar di pinggang sang istri. Ia tahu Ailin tidak begitu nyaman dengan keluarganya setelah kejadian penghinaan atas dirinya malam itu.
Alpian memilih duduk di sofa yang cukup berjarak dengan rombongan keluarganya. Semua orang ikut duduk kembali. Aileen juga duduk di sisi sang suami. Ingin masuk ke kamar, takut dinilai tidak sopan. Ia benar-benar berada dalam posisi yang serba salah. Saya akan memaafkan kalau istri saya bisa memaafkan, ucap lelaki itu. Tante Mary dan Tante Sally seketika melirik wanita muda di hadapan mereka. Wajah mereka tampak pucat, malu-malu. Nak Aileen, tolong maafkan kami atas kejadian malam itu. Kamu boleh menghukum kami apa saja, ucap Tante Mary. Benar Aileen, kami janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, tambah Tante Sally. Aileen menatap dua wanita itu secara bergantian. Sebenarnya ia bisa saja melawan atau membalas, tetapi rasa hormatnya kepada sang suami lebih besar. Apalagi orang-orang di hadapannya sekarang adalah kerabat dekat suaminya. Saya sudah memaafkan tante, saya juga minta maaf kalau sudah berbuat tidak sopan. Ucapan Aileen mengembangkan senyum di wajah Tante Mary. Syukurlah kamu sudah memaafkan kami. Terima kasih banyak Aileen. Kamu adalah wanita yang sangat baik. Tidak salah Alpian memilih menjadikan kamu sebagai istrinya. Aileen hanya menerbitkan senyum sementara Alpian masih memasang wajah datar dan masam. Al, kamu dengar sendiri kan? Aileen sudah memaafkan kami semua, ucap Tante Sally. Alpian mengangguk pelan. Terus, karena kita sudah berdamai, jadi kamu akan menerima mereka semua untuk bekerja di perusahaan kamu lagi, kan? Jujur saja, sekarang agak sulit mencari pekerjaan baru. Alpian menerbitkan semik apa ya? Alpian menerbitkan semik di sudut bibirnya. Kalau kalian minta maaf hanya karena mau diterima bekerja di perusahaan lagi, lupakan saja. Tante Mary dan Tante Sally pun saling tatap satu sama lain. Tapi bukannya Aileen sudah memaafkan kami semua? Tante, saya hanya memaafkan, bukan melupakan, ucapnya tak bisa ditawar lagi. Jadi silakan tinggalkan rumah ini. Semua orang yang ada di sana menegang dan patah arang di saat yang bersamaan. Apalagi saat Alpian berlalu begitu saja dengan merangkul istrinya. Aileen merasa tubuhnya lebih segar setelah mandi air hangat. Lelah setelah aktivitas hari ini perlahan menghilang. Wanita itu memilih duduk di depan meja rias, menyisir rambut panjangnya. Tak lama berselang, nada pengingat pesan yang berasal dari ponsel sang suami berhasil mengalihkan perhatiannya. Matanya melirik layar yang menyala. Nama Pero tertera di bagian atas. Rasa ingin tahu menuntun Aileen untuk meraih benda pipi berlogo buah apel tersebut. Jam 9 malam, mau apa Dokter Pero mengirim pesan di jam seperti ini pada teman laki-lakinya yang sudah menikah? Tiba-tiba bayang-bayang perselingkuhan para selebritis menghantui pikiran Aileen. Tanpa pikir panjang, ia langsung membuka ponsel sang suami. Ajaib sekali. Orang penting seperti Alpian yang pasti punya banyak data penting di ponsel itu justru tidak menggunakan password. Aileen menggerakkan jari jempolnya naik turun pada permukaan layar. Sebelum membuka pesan dari Dokter Pero, ia lebih dulu melihat daftar pengirim pesan yang ada di sana. Rata-rata teman dan relasi bisnis dengan nama kontak laki-laki. Aileen bernapas lega. Sekarang pikirannya hanya tertuju pada pesan dari Dokter Pero. Dahi Aileen berkerut ketika hanya menemukan satu pesan yang masuk dari wanita itu. Sepertinya Alpian menghapus riwayat pesan mereka sebelumnya. Waiting, isi pesan yang berasal dari sang dokter. Apa artinya? Suara pintu terbuka membuat Aileen langsung meletakkan benda pipi tersebut. Alpian masuk dengan membawa Boy dalam gendongannya. Ia baringkan bayi kecil itu di ranjang, lalu menepuk punggungnya dengan lembut. Bayi kecil itu tampak bergerak melenguh, lalu akhirnya terlelap dalam belayan sang papa. Diam-diam Aileen melirik sang suami, meneliti setiap pahatan sempurna pada wajahnya. Pesona lelaki beranak satu ini memang tak berantakan. Terlihat dingin dan karismatik.
Ada kesan garang saat ia menatap, membuat lawan bicaranya segan dan kadang tak berkutik. Maka tidak aneh jika ia menjadi incaran banyak wanita. Setelah menyisir rambut, Aileen memilih ikut naik ke tempat tidur menciumi pipi bayi kecilnya yang sedang lelap dalam pelukan sang papa. Ritual sebelum tidurnya sudah selesai, tanya Alpian. Biasanya kalau mau tidur lama sampai setengah abad, tidak selama itu juga, desis Aileen. Boleh aku tanya sesuatu? Balas Alpian, sembari menciumi punggung tangan putranya yang mungil. Menyesap aroma khas bayi dari sana. Kenal Dokter Pero sudah lama ya? Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibir Aileen. Lumayan, jawab Alpian singkat. Sejak kapan? Sejak SMA. Kedua alis wanita itu terangkat tipis, matanya menatap penuh selidik. Rasa penasaran membuatnya ingin menggali informasi lebih dalam, sampai ke akar-akarnya bila perlu. Sudah selama itu? Ya, aku dan Pero sudah berteman sejak remaja. Sempat kuliah di tempat yang sama juga. Oh, fakta baru yang terkuak membuat Aileen tercengang selama beberapa saat. Pantas saja Alpian dan sang dokter cantik itu terkesan cukup akrab. Rupanya sudah berteman sejak lama. Kuliah di mana memangnya? Di Harvard. Kelopak mata Aileen terbuka lebar. Apa? Harvard? Bukankah itu adalah salah satu universitas terbaik di dunia? Rasa rendah diri mengungkung hati tanpa terkenali saat ia membandingkan dirinya dengan Dokter Pero. Jelas kalah jauh, bagaikan langit dan bumi. Tinggalnya di mana selama ini? Tinggalnya di mana selama di luar negeri? Tanpa sadar mulutnya terus mengeluarkan pertanyaan. Di apartemen. Kebetulan juga tinggalnya di apartemen yang sama. Aku di lantai 10 dan Pero di lantai 5. Entah mengapa udara sejuk yang berhembus dari mesin pendingin udara terasa seperti badai tornado bagi Aileen. Seolah menariknya berputar di udara dan menghempaskannya ke bumi. Sampai tinggal di satu apartemen, 5 lantai itu dekat sekali kalau naik lift. Serasa 5 langkah ya kan? Omelan panjang itu hanya berani ia simpan dalam hati. Ternyata sedekat itu ya. Lili Aileen miris dengan diri sendiri. Siapalah dirinya yang hanya pendatang baru dalam kehidupan Alpian, sementara orang-orang di sekitar sang suami berasal dari kalangan atas. Melihat itu rasanya tidak aneh jika hampir seluruh keluarga Darmawan tak memberi restu baginya untuk menyandang status sebagai Nyonya Alpian Darmawan. Lalu apa yang membuat Alpian bertahan dan memilihnya? Boy mungkin adalah alasan satu-satunya agar bayi kecil itu tumbuh dalam keluarga yang lengkap. Biasa saja, tidak ada yang lebih, balas Alpian kemudian. Apa Dokter Pero itu sudah menikah? Kedua alis tebal Alpian saling bertaut mendengar pertanyaan itu. Sang istri yang biasanya kalem itu mendadak berubah menjadi ibu-ibu kepo. Belum, memang kenapa? Tidak apa-apa. Dia cantik dan pintar, pasti banyak laki-laki yang siap antri kan? Alpian terkekeh. Memangnya dia pom bensin sampai harus antri segala? Bukan begitu juga maksudnya, bibir Aileen mengerucut, membuat Alpian tidak tahan untuk segera mengecapnya. Singkat, bukan French kiss ala film romantis seperti yang ia tonton. Namun terasa sangat manis. Memangnya Dokter Pero itu dokter apa? Tanyanya lagi. Spesialis onkologi. Apa itu? Dokter spesialis kan? Alpian seketika tersadar, bibirnya mengatup rapat. Dia itu dokter segala bidang, serba bisa, jawabnya asal. Oh iya, malam ini aku mau kita tidur bertiga ya. Kasihan Boy, mamanya dibajak terus sama papanya. Aileen tersenyum melihat sang suami yang sedang menciumi pipi putranya. Satu hal yang membuatnya merasa beruntung memiliki Alpian. Ia adalah suami yang sangat melindungi istrinya. Selain itu, seorang papa yang hangat. Lihatlah betapa Boy begitu lelap dalam buai sang papa. Tetapi di balik semua kehangatan itu, mengapa ia merasa sang suami sedang menyembunyikan sesuatu darinya? Wah, begitu dulu ya bab 52-nya. Kayaknya Alpian menyembunyikan
sakitnya yang dalam ya. Entah itu apa, ditunggu aja alur ceritanya ya. Makasih yang sudah stay tune ya. Jangan lupa di like, di subscribe. Bye bye.